sidang misalkan ya. Nah, coba aja harusnya mah kita ada kemana gitu, cari Omnibus Law di negara mana gitu. Amerika. Ya kita ke Amerika gitu kalau bisa perwakilan siapa. Kayak semacam di Omnibus Law kan, nah, makanya dibikin peraturan perundang-undangan. Maka di sini ada perbedaan gitu. Jadi kalau kita buat dulu. kan, karena Omnibus Law di luar sana itu kayak semacam lembaga itu Ji, kayak semacam lembaga lah intinya. Makanya Indonesia mau mengadop Omnibus Law itu diterapkan di Indonesia dengan hukum perundang-undangan kita, Undang-Undang Dasar 45 yang menjadi pijakan undang-undang yang lahir. Maka dengan demikian Omnibus Law itu ilegal dan Omnibus Law itu tidak sesuai dengan peraturan yang ada di negara Republik Indonesia ini. Itu pembahasan yang dilakukan oleh saudara-saudara saya, adik-adik saya di sini. Nah, gitu. Yang tidak sesuai dengan aturan undang-undangan itu yang mana? Karena begini maksudnya, Ben, yang tidak sesuainya itu bahwa Omnibus Law kalau di negara luar itu menurut versi adik-adik saya di sana itu adalah mereka itu lembaga gitu. Bisa saja kalau aturan negara luar itu berlakukan. Contoh, aturan sekarang peradilan itu hukum dari mana awalnya? Ya kalau di kita itu mengacunya Undang-Undang Dasar 45 dulu itu di situ. Nah, esensinya, asasnya itu bagaimana? Ya intinya kalau berbicara asas ya, bahwa Omnibus Law ini kan perbedaannya adalah di sana itu adalah lembaga. Nah, kalau berbicara asas kita itu udah jelas. Pertama Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila itu asas negara kita. Nah, jadi kalau misalkan Omnibus Law yang sifatnya lembaga itu di negara-negara luar itu diberlakukan di kita, maka kita sudah keluar daripada Undang-Undang Dasar 45 itu yang menjadi permasalahan. Nah, yang jadi pertanyaan lagi, lampiran dari undang-undang ataupun asas tadi yang disebutkan merujuk kepada Pancasila, yang mana? Ya satu itu kan yang kalau merujuk kepada asas ketuhanan yang satu itu adalah Pancasila ketuhanan yang Maha Esa, atau katakanlah kita membahas masalah pasal bunyi Pancasila. iya, katakanlah kita membahas pasal 28 ayat berapa gitu, ayat A, ayat F gitu kan. Nah, itu kan dibentuk di dalam Undang-Undang Dasar 45 dan kemudian itu ada turunnya undang-undang, itu melahirkan masalah kemanusiaan, masalah keadilan, masalah lingkungan hidup itu. Nah, yang jadi masalah asasnya itu yang mana yang disebut ilegal tuh? Ilegalnya itu bahwa Omnibus Law itu adalah lembaga di negara orang yang sifatnya lembaga kayak semacam lembaga Mahkamah Konstitusi, kayak nggak bicara kementerian, kayak itu maksudnya. Nah, tidak bicara lembaga dulu. ya asasnya di situ, Ben. Jadi asasnya itu, jadi di sana itu lembaga Omnibus Law itu. Jadi di kita itu mau kayak semacam di Omnibus Law kan, nah, makanya dibikin peraturan perundang-undangan. Maka di sini ada perbedaan gitu. Jadi kalau kita buat dulu lembaganya, Enggak, simpelnya gini Pak Anda, maksudnya dasar ilegal yang paling mendasarnya itu dalam undang-undang cipta itu dengan undang-undang peraturan kita itu di mana yang tidak mendasarnya. Kita simpel bicara, jangan melebar. Jadi gini, simpelnya bahwa Omnibus Law itu adalah sebuah lembaga gitu. Kalau kita gini ya, kalau kita berbicara tatanan ya, kita berbicara apa dulu nih? Yudikatif aja dulu ya, yudikatif. Kan ada Kejari nih ya, Kejari berarti Kejaksaan Negeri yang berada di wilayah Pemda misalkan. Kemudian Kejagung ya, yang ada di wilayah provinsi. Nah, kemudian Kejaksaan Tinggi pusat, Kejari, Kejati, Kejagung. Nah, itu kan salah satu lembaga. Nah, di sana itu jadi kalau bisa bicara misalkan Omnibus Law itu lembaga tertinggi gitu. Dia itu lembaga
gitu. Nah sementara kita itu jadi undang-undang, nah itu yang menjadi asas di mana bahwa itu masuk ke dalam kategori ilegal. Itu menurut Bisa pembahasan ya. disebutkan bahwa karena asasnya itu lembaga, bisa disebutkan di undang-undang berapa itu? Ya itu kan di negara sana Pak. Jadi Enggak, itu kita nggak bicara di negara sana. iya Tadi disebut asas yang ilegal itu bahwa asas karena ada legal ilegal lembaga. iya lembaga kalau Nah, saya tanya di undang-undang yang mana yang menyebutkan bahwa itu lembaga ilegal? enggak, kalau dari undang-undang nggak ada, cuman ini ya masalah. Nah, itu Anda berpendapat bahwa Ini itu masalahnya. lembaga yang ilegal dari mana? Jadi ada sebuah perbedaan gitu bahwa dari sana itu lembaga, Omnibus Law itu lembaga, sementara di kita mau diterapkan kayak semacam penggabungan undang-undang. Nah itu ada perbedaannya di situ. Nah, Jadi tadi kan yang kesimpulannya kalau di kita itu begini Pak Acep. Jadi bahwa Omnibus Law itu ada semacam perbedaan. Kalau di negara luar itu adalah lembaga, sementara negara kita itu mengadop lembaga Omnibus Law itu untuk diterapkan di perundang-undangan kita. Nah, yang menjadi masalahnya nggak pernah ada pembahasan di perundang-undangan kita mengenai masalah pembahasan Omnibus Law. Maka dengan demikian itu adalah ilegal. Seperti itu kira-kira. Tadi pembahasannya ada kalimat bahwa Omnibus Law itu adalah lembaga di luar sana. Betul, lembaga. Nah, di Indonesia tidak ada, ya, sehingga disebut ilegal. Betul. Dasarnya di undang-undang ataupun peraturan mana itu? Nggak ada, nggak ada di Oh, kita. berarti Anda itu hanya berupa asumsi gitu. Bukan, memang nggak pernah ada pembahasan di perundang-undangan kita, nggak ada. Jadi di Undang-Undang Dasar 45 pun tidak ada pembahasan mengenai Omnibus Law itu. Enggak, yang saya tanyakan tadi asas yang ilegalnya itu karena Omnibus Law itu adalah Lembaga di luar sana. Nah, sekarang diterapkan di Indonesia. Atas dasar karena asas lembaga itu ilegal. Pertanyaan saya, peraturan yang mana yang menyebutkan bahwa lembaga itu ilegal? Ya kalau di Maksudnya gini aja, simpel, saya menambahkan aja. Jadi gini, iya. asas ilegal itu, dasar ilegal itu, jadi asas ranahnya yang tidak tepat dan jelas terhadap hukum, Ji. Iya itu. Jadi ada Itu. intinya ada perbedaan lah. Itu tapi saya juga belum pernah buka-buka ya bahwa itu menurut saudara-saudara saya, yang adik-adik saya mengatakan bahwa Omnibus Law itu adalah lembaga di sebuah negara lah, Kalau negara begitu luar. Anda belum mengkaji Belum. peraturan. Nah, Belum. Kalau dalam hukum itu tidak bisa seperti itu. Nah, maksudnya nggak begitu. Jadi yang saya tahu simpelnya bahwa di negara sana itu lembaga, Kepastian hukum. bahwa di sana itu lembaga, sementara di kita itu mau diterapkan kayak semacam perundang-undangan. Nah ini yang menjadi salah satu, bisa dikatakan bahwa ini salah satu ilegal lah gitu. Ya, Tapi saya tanya balik. Lembaga disebut lembaga itu karena menurut saudara itulah dasar menjadi cacatnya hukum. betul. Saya tanya, Lembaga. alasan atau dasar apa yang menjadi pertimbangan bahwa itu cacat hukum karena gara-gara lembaga ilegal? Oke, saya gini aja. Saya minta pendapat senior saya nih, sebagai senior saya ya. Ya, silakan. Dimanapun ketika kita ada perdebatan itu harus ada pihak tengah. Gimana menurut Pak Doni? Apaan ini? Tentang hal tersebut? Tentang apa ini? Wah, tinggalin. Mobil, kan tuh bilang. Nggak apa-apa. Yang penting poinnya ilegal aja, itu aja. Yang dimaksud dengan ilegal pandang apa? Pandang. Kalau persepsi saya sendiri, yang saya dengar tadi penjelasan bahwa yang disebut cacatnya itu karena asasnya itu tidak sesuai dengan lampiran pembentukan undang-undang. Indonesia asas kekeluargaan dan gotong royong. Beda sama RT RW. Dan tidak disebutkan di sana bahwa itu asas lembaga ilegal.
aja manajemen meren. Yang dimaksud asas itu yang tahun 1945 itu asas kemanusiaan yang adil dan beradab, Pandang. Ya, itu kali maksudnya, maksud Pandang. Coba tinggal dibuka-buka aja dulu nanti. Jadi apakah benar di negara sana itu lembaga? Saya juga nggak tahu mengadopnya itu Jokowi itu dari mana gitu kan. Bapak Presiden yang terhormat Pak Jokowi itu mengadopsi Omnibus Law itu dari mana gitu. Ada di Amerika itu. Nah, coba aja di proses Kan itu dulu. rancangan udah Memang DPR tidak MPR. suatu negara. Nah, Mungkin justru golongan. kalau saya lebih menilai bahwa kalimat gini loh, Mahkamah Konstitusi itu adalah lembaga tertinggi sih, yang MK lah ya. Jadi putusan yang paling tertinggi MK itu udah putusan yang paling benar-benar kalau kita ngadu dalam sidang misalkan ya. Nah, coba aja harusnya mah kita ada kemana gitu, cari Omnibus Law di negara mana gitu. Amerika. Ya kita ke Amerika gitu, kalau bisa perwakilan siapa gitu. Kalau tadi dalam sidang misalkan ya. Nah, coba aja harusnya mah kita ada kemana gitu, cari Omnibus Law dari negara mana gitu. Ya kita ke Amerika gitu, kalau bisa perwakilan siapa gitu. Kalau tadi dalam sidang misalkan ya. Nah, coba aja harusnya mah kita kemana gitu, cari Omnibus Law dari negara mana gitu. Amerika. Ya kita ke Amerika gitu, kalau bisa perwakilan siapa gitu. Kalau tadi menurut penjelasan bahwa kenapa disebut cacat karena tidak sesuai dengan lampiran pembentukan undang-undang, otomatis secara materinya juga isi undang-undangnya juga cacat. Betul, ya. Nah, dan tidak disebutkan di sana bahwa yang menjadi asas cacatnya itu lembaga ilegal. Ya, Jadi mungkin- saudara memahaminya itu perspektif dari mana? Ya itu dari saudara-saudara saya, Pak Jem, itu bahwa mereka itu lembaga. Jadi bahwa itu lembaga yang tidak akan pernah bisa dilakukan di negara kita, itu maksudnya Pak. Gitu. Demikianlah. Ya demikianlah Pak, udah tutup Pak. Jadi arti